Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya Rizka Fardila Sulaiman, kelas A1 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil perancangan basis data yang berjudul Sistem Manajemen Karyawan Toko berbasis MSQL. Sebelum masuk ke pembahasan sistem, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Liza Ramadhani, Nazwa Liaska Putri Rayaan, dan juga Ramadan Wirahadi Kusuma. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa sistem ini dibuat. Saat ini, toko retail baik yang berskala kecil maupun menengah masih melakukan pengelolaan data karyawan secara manual. Data-data penting seperti identitas karyawan, jabatan, absensi, hingga perhitungan gaji seringkali dicatat menggunakan buku atau file yang terpisah-pisah. Cara kerja seperti ini memang terlihat sederhana, namun dalam praktiknya sering menimbulkan berbagai kendala. Beberapa yang sering terjadi adalah data mudah hilang atau rusak, pencarian informasi membutuhkan waktu yang lama, terjadi kesalahan dalam pencatatan absensi, serta perhitungan gaji yang kurang akurat karena dilakukan secara manual. Selain itu, ketika jumlah karyawan semakin banyak, proses pengelolaan data menjadi semakin sulit dan kurang efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami merancang sebuah sistem basis data yang dapat membantu proses pengelolaan karyawan menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini dibangun menggunakan MSQL sebagai Database Management System atau DBMS yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan seluruh data yang diperlukan dalam suatu database. Melalui sistem ini, seluruh informasi karyawan dapat disimpan dengan lebih aman dan mudah diakses. Data yang sebelumnya tersebar di berbagai tempat dapat dikumpulkan dalam satu sistem hingga memudahkan proses pengelolaan dan pengawasan. Adapun tujuan yang kami buat adalah membantu pihak toko dalam mengelola data karyawan secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini mencakup beberapa aspek penting, seperti pengelolaan data karyawan, data jabatan atau departemen, pencatatan absensi harian, serta pengelolaan penggajian bulanan. Dengan adanya integrasi antar data tersebut, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan konsisten. Selain memberikan kemudahan dalam menyimpan data, sistem ini juga dapat membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana perancangan basis data dilakukan, mulai dari identifikasi kebutuhan sistem, perancangan tabel, hubungan antar tabel, hingga implementasi database menggunakan MSQL. Kami juga akan memperlihatkan bagaimana setiap bagian saling terhubung untuk mendukung proses bisnis dalam pengelolaan karyawan toko. Agar penyampaian materi lebih terstruktur, presentasi kami dibagi menjadi 5 bagian. Setiap anggota kelompok akan menjelaskan satu bagian yang berbeda, mulai dari gambaran umum sistem, desain database, relasi antar tabel, implementasi query, hingga kesimpulan dari proyek yang telah kami kerjakan. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, saya akan menyerahkan presentasi kepada anggota kelompok berikutnya untuk menjelaskan bagian pertama mengenai gambaran umum sistem dan struktur database yang telah kami rancang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan struktur database kami. Database toko kami terdiri dari 6 tabel yang saling terhubung. Jika kita lihat di diagram ini, jabatan dan departemen adalah 2 tabel induk yang menjadi acuan data karyawan seperti sebuah organisasi. Setiap karyawan punya posisi dan PDC-nya masing-masing. Kita bisa lihat di diagram ini, kita mempunyai tabel karyawan di mana ID karyawan ini berupa angka, jadi kita menggunakan tipe data integer, tidak lupa dengan primary key. Kemudian ada nick dengan tipe data varchar dengan nilai 20, kemudian nama karyawan tipe data varchar dengan nilai 100. Kemudian jekyll atau jenis kelamin kita menggunakan tipe data enum. Jadi enum ini ada 2 pilihan, perempuan dan laki-laki. Jadi kita menggunakan tipe data enum. Kemudian tanggal lahir kita menggunakan date
Kemudian ada alamat, kita menggunakan teks. Kemudian no HP, kita menggunakan varchar. Kemudian status kerja, kita menggunakan enum, di mana enum ini mempunyai dua nilai, yaitu aktif dan tidak aktif. Kemudian ID jabatan kita menggunakan integer, kemudian ID departemen juga kita menggunakan integer. Kemudian kita lihat di tabel selanjutnya, yaitu tabel jabatan. Di sini ada ID jabatan, sama seperti di tabel karyawan, kita menggunakan tipe data integer, tidak lupa dengan primary key, karena ini saling terhubung, jadi kita harus menggunakan primary key. Jadi yang selanjutnya yaitu kode jabatan, kita menggunakan tipe data varchar dengan nilai 10, kemudian nama jabatan juga varchar dengan nilai 50, kemudian gaji pokok kita menggunakan desimal. Kemudian yang selanjutnya, tapi sebelum kita lanjut, mengapa saya mengatakan menggunakan desimal? Karena ini berupa gaji. Jadi kalau gaji itu kita mengapa nggak pakai integer? Karena gaji ini dia bisa pakai koma-koma, jadi kita menggunakan desimal. Kemudian lanjut ke tabel departemen. Di sini ada ID departemen, kita menggunakan integer juga dengan primary key. Kemudian kode departemen kita menggunakan varchar dengan nilai 10. Kemudian nama departemen juga menggunakan varchar dengan nilai 50. Kemudian lokasi juga varchar dengan nilai 50. Kemudian di tabel selanjutnya kita tabel absensi karyawan. Di sini kita menggunakan ID absensi dengan tipe data integer dan juga primary key. Kemudian ada ID karyawan integer, kita menggunakan origin key. Kemudian yang ketiga kita menggunakan tanggal dengan tipe data date. Kemudian ada jam masuk dan jam keluar, kita menggunakan tipe data time. Kemudian status hadir, kita menggunakan enum. Kemudian keterangan, kita menggunakan tipe data varchar dengan nilai 100. Kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel penggajian. Di sini ID gaji kita menggunakan tipe data integer dan tidak lupa dengan primary key, dan juga ada ID karyawan kita menggunakan integer dan juga origin key. Kemudian bulan kita pakai tinin, kemudian tahun kita pakai year. Kemudian gaji pokok kita menggunakan tipe data desimal dengan nilai 12,2. Kemudian tunjangan, potongan, gaji bersih juga kita menggunakan tipe data desimal dengan nilai 12,2. Kemudian tanggal bayar itu menggunakan tipe data date. Dan kita masuk ke tabel terakhir, yaitu tabel user. Di sini tabel user saya menggunakan tipe data integer dengan tidak lupa juga dengan primary key. Kemudian ada username, kita menggunakan varchar dengan nilai 50, password juga varchar dengan nilai 100, nama lengkap juga varchar dengan nilai 100. Kemudian role juga kita menggunakan tipe data enum. Apa sih yang dimaksud dengan origin key ini? Pada tabel karyawan yang kami bikin ini ada beberapa tipe data tadi juga, dan juga ada origin key. Jadi apa sih yang dimaksud dengan origin key ini? Jadi origin key adalah kunci yang menghubungkan satu tabel ke tabel lain. Tujuannya agar data saling terhubung dan tidak ada data yang mengambang tanpa referensi. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide tabel jabatan dan departemen. Di sini tabel jabatan, 6 jabatan tersedia mulai dari kasir dengan gaji pokok 3 juta hingga kepala toko 10 juta. Jadi kolom gaji ini bertipe data desimal dengan nilai 12,2 untuk presisi perhitungan uang. Jadi ada kasir, gaji pokoknya 3,5, pramuniaga gaji pokoknya 3 juta, kemudian supervisor 6 juta, kepala toko 10 juta, admin gudang 4 juta, dan security 3,2 juta. Kemudian departemen, tabel departemen, jadi ada 5 dengan lokasi berbeda. Contoh, gudang di lantai basement, manajemen di lantai 3,
kolom lokasi ini membantu penugasan visi karyawan. Jadi kita bisa lihat kasir, penjualan, gudang, manajemen, keamanan itu memiliki lokasi tempat pengerjaannya masing-masing. Jadi contoh seperti kasir di lantai 1, penjualan lantai 1 dan 2, gudang itu di lantai basement, manajemen di lantai 3, dan keamanan di lobi. Jadi seperti itu. Lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain tabel karyawan dalam sistem database, serta alasan mengapa beberapa aturan dan tipe data digunakan pada tabel tersebut. Tabel karyawan merupakan salah satu tabel yang paling penting dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Tabel ini sering disebut dengan tabel induk atau yang sering disebut master table, karena hampir seluruh modul dalam sistem bergantung pada data yang ada pada dalam. Contohnya modul absensi, penggajian, cuti, dan juga penilaian kinerja hingga laporan sumber daya manusia, semuanya mengambil informasi dalam tabel karyawan. Karena perannya yang sangat penting, struktur tabel karyawan yang harus dirancang dengan baik agar data yang tersimpan tetap konsisten, akurat, dan mudah dikelola. Jika terjadi kesalahan pada tabel ini, maka dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh sistem. Misalnya, jika data seseorang karyawan dihapus tanpa aturan yang jelas, maka data absensi, gaji, dan riwayat pengerjaannya juga bisa bermasalah. Selanjutnya, ada pada tabel karyawan terdapat kolom NIK atau nomor induk karyawan yang bersifat unik, artinya setiap karyawan memiliki nomor identitas yang berbeda dan tidak boleh sama dengan karyawan lainnya. Konsep ini mirip dengan nomor KTP yang dimiliki setiap warga negara. Dengan menerapkan constraint unik, database dapat juga mencegah terjadinya data duplikat. Jika ada pengguna yang mencoba memasukkan NIK yang sudah digunakan sebelumnya, sistem akan otomatis menolak data tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjaga keakuratan identitas setiap karyawan. Kemudian terdapat kolom status kerja yang menggunakan tipe data enum. Nah, enum ini adalah tipe data yang hanya memperbolehkan nilai tertentu untuk disimpan di dalam database. Pada contoh ini, terdapat status kerja yang hanya dapat diisi dengan 3 pilihan, yaitu aktif, cuti, dan resign. Pengguna enum memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah menghindari kesalahan penulisan data tanpa enum. Penggunaan bisa saja menulis status seperti aktif, cuti, atau sedang cuti, yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Dengan adanya batasan nilai yang jelas, laporan dan proses pengolahan data menjadi akurat. Selain status kerja, terdapat juga kolom jenis kelamin yang menggunakan tipe data enum. Nilai yang diperbolehkan hanya laki-laki dan juga perempuan. Penggunaan enum pada kolom ini merupakan contoh penerapan constraint atau pembatasan data yang baik dalam desain database. Dengan begitu, data yang masuk akan lebih terstandarisasi dan memudahkan proses pencarian. Selanjutnya, terdapat juga relasi dengan aturan on-delete set null pada kolom yang berhubung dengan jabatan dan departemen. Aturan ini memiliki sifat yang sangat penting dalam menjaga integritas data. Misalnya, jika suatu jabatan atau departemen dihapus dari database, maka data karyawan yang sebelumnya berhubung dengan jabatan atau departemen tersebut tidak ikut terhapus. Sebagai gantinya, nilai pada kolom ID jabatan atau ID departemen akan berubah menjadi 0. Keuntungan dari mode ini adalah karyawan tetap aman dan tetap tersimpan di dalam sistem. Bayangkan jika sebuah departemen dihapus dan seluruh data karyawan di dalamnya ikut terhapus, tentu hal tersebut akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan on-delete set null menjadi solusi yang tepat untuk menjaga hubungan antar tabel tanpa menghilangkan data penting. Berikutnya terdapat kolom foto. Pada desain tabel ini,
Kolom foto tidak menyimpan file gambar secara langsung di dalam database, sedangkan yang disimpan hanyalah alamat file atau path dari gambar tersebut. Biasanya juga menggunakan tipe data varchar dengan panjang tertentu, misalnya varchar 100. Sebagai contoh, database hanya menyimpan informasi seperti foto atau karyawan, sedangkan file gambarnya sendiri disimpan di server atau folder penyimpanan khusus. Metode ini lebih efisien karena ukuran database menjadi lebih kecil dan performa sistem menjadi lebih cepat. Jika file gambar disimpan langsung ke database, ukuran database akan cepat membesar dan proses backup maupun pengolahan data dapat menjadi lebih berat. Dari seluruh penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tabel karyawan merupakan jantung dari sistem informasi perusahaan. Setiap keputusan dalam desain tabel, mulai dari penggunaan unique dan nick, enum pada status kerja dan jenis kelamin, aturan on delete set null, hingga penyimpanan file foto, memiliki tujuan untuk menjaga kualitas data dan memastikan sistem data berjalan dengan baik. Dengan menerapkan desain database yang tepat, perusahaan dapat minimalkan kesalahan input data, menjaga konsistensi informasi, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, perancang tabel karyawan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tapi juga menjadi fondasi utama bagi seluruh proses bisnis yang ada dalam sistem. Oke, saatnya saya akan membedah database dari sistem yang kami namakan DB_Toko dengan fokus pada modul operasional, krusial, absensi, pengajian, dan keamanan hak akses. Mari kita mulai pada slide ke-6, yaitu modul absensi karyawan. Dalam modul ini, kami merencanakan sebuah entitas tabel absensi yang merekam aktivitas harian setiap staf secara presisi. Ada 5 kolom utama yang menjadi fondasi tabel ini. Pertama, kita memiliki kolom tanggal dengan tipe data date yang berfungsi mencatat tanggal kalender pengerjaan absensi. Kedua dan ketiga adalah kolom komponen waktu, yaitu jam underscore masuk dan jam underscore keluar. Yang keduanya menggunakan tipe data time, gunanya melacak ketepatan waktu, kedatangan, dan kepulangan karyawan. Komponen yang paling esensial dalam tabel ini terletak pada kolom keempat, yaitu status hadir atau status underscore hadir yang didefinisikan dengan tipe data enum. Penggunaan tipe data enum ini sengaja kami pilih untuk menjaga integritas data. Agar dipilih, status bersifat mutlak dan tidak menjadi kesalahan di input. Di sisi kanan layar, Anda dapat melihat 4 nilai konstan dari enum tersebut, yaitu hadir untuk mencatat kehadiran tepat waktu maupun terlambat, izin yang menandakan ketidakhadiran resmi dengan lampiran surat pembuktian, sakit apabila staf tidak masuk dengan alasan kesehatan, serta alfa untuk mengklasifikasi ketidakhadiran tanpa keterangan sama sekali. Terakhir, terdapat kolom keterangan berjenis varchar untuk menampung anotasi tambahan jika diperlukan. Poin arsitektural yang paling penting di sini adalah penerapan aturan undeleted cascade. Pada relasi tabel ini, artinya skema absensi dirancang secara otomatis terhapus apabila data master induk dari karyawan yang bersangkutan dihapus dari sistem. Hal ini mencegah terjadinya data sampah atau data yatim, orphan data di dalam database kita. Slide ke-7 adalah modul pengajian dan login. Di sini yang membahas komponen finansial dan gerbang keamanan sistem, yaitu model pengajian dan login. Kita mulai dari fungsionalitas finansial terlebih dahulu. Logika utama kalkulasi pengajian dijalankan berdasarkan formula standar industri yang kami visualisasikan di bagian atas. Gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan. Formasi ini ditranslasikan ke dalam struktur tabel penggajian. Di sebelah kiri, kolom pertama adalah bulan tambah tahun yang menjadi penanda periode penggajian bulanan agar rekam jejak keuangan terindeks secara periodik. Selanjutnya, nilai gaji underscore pokok secara dinamis ditarik dari tabel jabatan sebagai parameter dasar untuk mengakomodasi dinamika remunerasi.
terdapat kolom tunjangan sebagai insentif tambahan dan kolom potongan untuk kalkulasi beban wajib seperti BPJS, pajak, atau penalti keterlambatan. Hasil akhir komputasi disimpan dalam kolom gaji underscore besi sebagai total nominal yang diterima karyawan yang bermuara pada pencatatan tanggal bayar untuk melacak waktu eksekusi transfer dana. Selanjutnya di sisi kanan slide terdapat arsitektur tabel user login yang membagi hak akses ke dalam dua peran utama. Demi menerapkan prinsip penugasan terbatas atau least privilege, peran pertama adalah admin yang memiliki otoritas penuh untuk mengelola data master karyawan, memanipulasi absen, dan memproses kalkulasi gaji. Peran kedua adalah manajer yang diberikan hak akses eksklusif untuk melihat laporan strategis dan melakukan monitoring kinerja tanpa intervensi data mentah. Dari aspek keamanan siber, seluruh kredensial rahasia pada password dienkripsi secara aman menggunakan mekanisme MD5 khas sebelum disimpan ke dalam database, memastikan bahwa tidak ada teks polos yang terekspos. Sini slide ke-8 untuk kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup dari pemaparan database teknis ini, mari kita rangkum 5 poin konklusif utama pada slide kesimpulan berikut ini. Poin pertama, database yang kami bangun dengan nama DB_Toko ini secara keseluruhan memiliki 6 tabel inti yang saling berelasi secara komprehensif untuk mengelola seluruh siklus hidup data karyawan dari hulu ke hilir. Poin kedua, kami mengimplementasikan relasi khusus berupa aturan on delete set null pada relasi tertentu. Aturan ini sangat krusial untuk menjaga integritas dari riwayat data karyawan, di mana apabila sebuah jabatan atau departemen dihapus, data karyawan yang berada di bawahnya tidak ikut terhapus, melainkan hanya diubah status referensinya menjadi kosong atau nol. Poin ketiga, bertolak belakang dengan poin kedua. Untuk data operasional harian yang bersifat dependen seperti tabel absensi dan tabel gaji, kami menerapkan aturan on deleted cascade. Aturan ini menyederhanakan pemeliharaan database karena jika seseorang karyawan keluar dan database-nya dihapus, seluruh rekam jejak absensi dan historis gajinya akan otomatis dibersihkan demi efisiensi penyimpanan. Poin keempat, pengamanan sistem login berbasis peran antara admin dan manajer berhasil memisahkan hak akses penggunaan secara ketat, meminimalkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan wewenang. Poin kelima, sekaligus menjadi visi ke depan, arsitektur database DB_Toko ini dirancang dengan tingkat skalabilitas yang tinggi. Struktur ini siap dikembangkan lebih jauh untuk integritas fitur otomatis laporan berkala, sistem notifikasi push, hingga sinkronisasi hardware dengan mesin fingerprint fisik di lapangan. Sebagai kesimpulan, database toko yang telah dirancang terdiri dari 6 tabel yang saling berelasi untuk mengelola data karyawan secara terstruktur dan terintegrasi. Struktur database ini memungkinkan penyimpanan data karyawan, jabatan, departemen, absensi, gaji, serta akun penggunaan secara lebih efektif. Dalam implementasinya, penggunaan relasi on delete set null berfungsi menjaga integritas data ketika data jabatan atau departemen dihapus, sehingga informasi karyawan tetap tersimpan dengan baik. Selain itu, relasi on delete cascade membuat menyederhanakan proses penghapusan data yang berkaitan, seperti data absensi dan gaji karyawan, sehingga konsisten database dapat terjaga secara otomatis. Sistem ini juga menerapkan mekanisme login dengan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, yaitu admin dan manajer. Dengan adanya pembagian hak akses tersebut, keamanan data menjadi lebih terkontrol dan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya. Kedepannya, database ini masih dapat dikembangkan dengan berbagai fitur tambahan, seperti sistem pelaporan yang lebih lengkap, notifikasi otomatis, serta integrasi dengan perangkat fingerprint untuk meningkat efisien pengelolaan data karyawan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan mengenai perancangan database sistem manajemen karyawan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan basis data dalam dunia kerja.
Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian.